Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Khalifah dari 12 Farmasi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bioregulator. Apa sih itu bioregulator? Mari kita bahas. Bioregulator adalah katalisator yang bekerja terhadap proses suatu sistem kehidupan yang disebut sebagai biokatalisator. Yang terpenting dalam bioregulator ada 4. Enzim, vitamin, mineral, dan hormon. Contoh yang lainnya seperti kontrasepsi, kortikosteroid, dan antidiabetes. Yang pertama, enzim. Enzim adalah senyawa organik. Lazimnya protein yang mengakibatkan atau mempercepat reaksi kimia berdasarkan proses katalisa. Contoh obatnya seperti vitazim. Vitazim adalah obat yang membantu proses pencernaan dan metabolisme dalam tubuh. Kontraindikasinya adalah penderita hipersensitif dan penderita saluran empedu. Efek sampingnya adalah hipersensitif, kemerahan pada kulit, iritasi bukal, dan perineal. Mekanisme bekerja obat tersebut adalah mengkatalisis reaksi hidrolis, yaitu reaksi yang melibatkan air pada ikatan spesifik dan substrat. Dosis lazimnya adalah 1-2 tablet 3 kali sehari. Yang kedua adalah vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang dalam jumlah sangat kecil dibutuhkan oleh tubuh untuk memelihara fungsi metabolisme dalam tubuh. Contohnya vitamin D. Vitamin D didapatkan bisa dari matahari langsung atau bisa juga dapat terdapat pada kuning telur, jamur, ikan, dan lain-lain. Merek dagang dari vitamin D seperti Profide 1000 Ayu, David FT, dan Bos D. Vitamin D aman dikonsumsi sesuai dosis, namun dosisnya jika berlebihan dapat mengakibatkan seperti mulut kering, sensasi lugam di mulut, dan tidak nafsu makan. Kontraindikasi dari obat tersebut adalah hiperkalsemia, sindrom malabsorpsi, dan gangguan fungsi ginjal. Mekanisme obat tersebut adalah vitamin D diserap usus dengan bantuan senyawa empedu hati, dikarenakan vitamin D ini tidak larut dalam air. Selanjutnya adalah mineral. Mineral adalah senyawa organik yang dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses metabolisme dalam tubuh. Contoh obatnya adalah Fatigon. Fatigon membantu menjaga stamina dan kebugaran tubuh, serta kontraindikasi obat tersebut adalah pada pasien hipersensitif. Efek sampingnya adalah reaksi alergi dan hipervitaminosis. Dosisnya adalah 1-3 kaplet per hari sebelum makan. Dan mekanisme obat tersebut adalah larut dalam air. Obat ini aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah hormon. Hormon adalah zat kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin langsung masuk ke dalam aliran darah dan berpengaruh sangat spesifik terhadap organ tertentu. Nah, contoh obat dari hormon adalah oksitosin. Oksitosin adalah obat untuk merangsang kontraksi pada dinding rahim agar memudahkan proses melahirkan. Merek dagang dari oksitosin adalah dekatosin, endoksin, dan matosin. Nah, obat ini harus berdasarkan resep dokter atau tenaga medis profesional. Hindari untuk penggunaan obat pada kondisi riwayat operasi sesar, rahim, dan lain-lain.
Efek samping dari obat ini adalah penyakit kuning, gangguan irama pada jantung, kejang, mual, muntah, dan lainnya. Obat ini bekerja dengan cara menstimulasi kontraksi ritmik myometrium. Selanjutnya antidiabetes. Antidiabetes adalah obat untuk menurunkan kadar gula akibat kekurangan hormon insulin. Contoh obatnya adalah metformin. Merek dagang dari metformin adalah Benoformin, Gliformin, dan Evox. Dosis dari metformin adalah 2 kali sehari 1 tablet. Nah, obat ini tidak boleh diberikan pada kondisi penyakit ginjal, gagal jantung, penyakit hati kronis, wanita hamil, dan ibu menyusui. Efek samping dari obat ini adalah gangguan sel cerna, anoreksia, mual, muntah, dan diare. Mekanisme obat ini adalah meningkatkan efektivitas tubuh dalam menggunakan insulin untuk menekan peningkatan kadar gula darah. Kontrasepsi adalah obat untuk menekan angka kelahiran dan padatnya penduduk. Contoh obatnya adalah pil KB Diane 35. Indikasi dari obat tersebut adalah kontrasepsi oral untuk mencegah kehamilan. Dosis awalnya adalah 1 kali 1 pada hari pertama haid dan selama 21 hari pada menstruasi dan selama istirahat 7 hari sebelum dan sesudah makan. Kontraindikasi dari obat ini adalah gangguan fungsi hati, laktasi, dan dalam pengobatan kanker payudara. Efek samping dari obat ini adalah nyeri payudara, depresi, mual, muntah, nyeri sakit kepala, dan perubahan berat badan. Selanjutnya adalah kortikosteroid. Kortikosteroid adalah obat yang mengandung hormon steroid yang berguna untuk menambah hormon steroid dalam tubuh. Dan obat ini dapat meredakan peradangan atau antiinflamasi, menekan sistem kerja tubuh, kekebalan tubuh yang berlebihan. Contoh obatnya adalah metilprednisolon. Merek dagang dari metilprednisolon adalah Saneso, Clameson, dan Medson. Nah, dosisnya masing-masing ada 4 mg, 8, dan 16. Dosisnya adalah 2 kali sehari sesudah makan. Kontraindikasi obat ini adalah hipersensitif, bayi prematur, infeksi jamur sistemik. Efek samping dari obat ini adalah sakit kepala, berkurangnya jumlah urin, iritasi, dan jantung tidak teratur. Mekanisme obat ini adalah bekerja menekan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia dan dapat menimbulkan peradangan atau antiinflamasi. Baiklah, saya akhiri. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.